Baru saja kemarin saya bahas keterkaitan antara Haul Wali Songo 2023 di Masjid Istiqlal pekan depan. Keterkaitan dengan tesis Kiai Haji Imaduddin. Dan ada juga yang mengatakan ini hanya cocokologi saja. Cocokologi kamu admin, maksudnya saya. Tidak. Itu terserah Anda lah. Mau mengatakan cocokologi atau cocoknya logi atau siapa apa. Yang jelas, inti dari itu disampaikannya bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dengan Tubagus Mogi Nur Fadil Satya ini bisa diberikan, diinformasikan kepada masyarakat. Karena seperti yang kita ketahui, Jakarta kota metropolitan yang jauh dari pembahasan soal nasab, ini paling tidak itu tahu ada pergerakan seperti ini. Pergerakan memurnikan sejarah. Banyak sekali ternyata yang selama ini keberadaan sejarah itu masih distorsi, masih disalahgunakan oleh sebagian orang. Ini tepat sekali momen-momen seperti ini. Minggu yang lalu Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawan melakukan safari dakwah, memberikan edukasi di Jawa Tengah, di Jawa Timur. Apalagi ini momen yang tepat bahwa sebagian oknum atau golongan yang mengakuisisi Wali Songo berasal dari mereka. Dan ini perlu digencarkan, perlu untuk digaungkan. Tapi awas, ada penyusup di acara Haul Akbar Wali Songo 2023 pekan depan di Jakarta. Baru saja saya pribadi mengangkat itu. Dan ini ada video terbaru dari Kang Said, Kiai Haji Said Akil Siroj. Ada bahkan 2 video beliau menyatakan berstatement yang sama, walaupun memang beliau tidak mengatakan dirinya itu membatalkan nasab dari Bani Alawi. Tapi setidaknya ya dari perkataan beliau ini, dari ucapan beliau Kiai Said ini, itu adanya sebuah dukungan untuk Kiai Imaduddin dan orang-orang kelompok-kelompok yang bersinggungan untuk saling debat ilmiah atau diskusi ilmiah. Ini yang saya apresiasi. Videonya ada di sini. Baru saja saya mengangkat hal itu. Tapi ya saya juga terima karena yang namanya netizen itu ya maha benar. Ya mengatakan cocokologi lah apa. Pada dasarnya sama intinya. Walaupun memang yang satu membahas nasab. Ya, yang satu membahas haul. Tapi inti dari itu semua apa? Menggaungkan sejarah-sejarah yang selama ini keberadaannya masih bermasalah. Akibat ikut campur tangan oknum Alawi khususnya. Pertama, nasab mereka sendiri. Dan dalam hal ini silahkan mengikuti kajian Kiai Imaduddin. Yang kedua, perihal kedatangan mereka di Nusantara. Bahwa ada oknum habaib yang mengatakan ulama-ulama dari Yaman datang ke Indonesia untuk mencetak ulama pribumi. Padahal itu semua bohong. Jauh sebelum mereka datang, di Nusantara ini sudah ada yang mencetak ulama-ulama pribumi. Siapa kalau bukan Wali Songo? Yang ketiga, perihal inisiator pendiri Nahdlatul Ulama. Seperti yang sedang
atau baru saja viral beberapa waktu yang lalu bahwa NU itu didirikan oleh Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhdor kalau tidak salah. Padahal fakta sejarah yang ada, Nahdlatul Ulama didirikan oleh Hadratus Syekh Yai Haji Hashim Asy'ari. Dan sesuai fakta sejarah yang ada di NU maupun video dari Yai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin mengatakan pendiri NU adalah Hadratus Syekh Yai Haji Hashim Asy'ari. Kritik saya, ini maaf nih, kenapa di buku ke-NU-an, terbitan, maaf ya, pondok pesantren yang ada di Jawa Timur, itu mengatakan di dalam buku itu bahwa Mbah Hashim itu mendekati dua ulama besar, yakni Mbah Khalil Bangkalan Madura dan Habib Hashim bin Yahya. Nah, di buku tersebut, di buku ke-NU-an tersebut dituliskan bahwa Mbah Hashim meminta izin, meminta ridho jika kedua orang ini bersedia ridho atas berdirinya Jamaah Nahdlatul Ulama, ya, maka lanjutkan perjuangan itu. Lanjutkan mendirikan NU. Wallahu a'lam. Tapi di situ tidak disebutkan kapan tahunnya, kapan dan tanggal berapa, tahun berapa saat Mbah Hashim meminta izin, meminta ridho, meminta keikhlasan kepada dua orang tersebut. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah sejarah makam Mbah Priuk. Makam Mbah Priuk yang ada di Jakarta. Untuk lebih lengkapnya silakan sahabat semua tonton video mengenai Mbah Priuk yang sudah diangkat oleh Kiai Syarif Rahmat. Dan yang kelima adalah sejarah makam Syekh Jumadil Kubro Semarang. Ya, itu buatan dari Ba'alawi. Wallahu a'lam. Tapi ini masih dipermasalahkan. Yang keenam yakni sejarah berdirinya Jam'iyah Ahlut Thoriqah Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah. Menurut Kiai Haji Ahmad Khalwani Nawawi, itu ada beberapa masalah di dalam berdirinya Jatman. Dan yang ketujuh mengenai sejarah bendera merah putih. Seperti yang kita ketahui di buku-buku sejarah, merah putih adalah bendera dari Majapahit. Lalu diklaim oleh oknum-oknum sebagai buatan mereka. Dan masih banyak lagi ya diantaranya ikut campur tangan habaib, oknum habaib di dalam keluarga Wali Songo, terutama nasab dari Wali Songo. Yang mengaitkan nasab Wali Songo itu disambungkan dengan Ba'alawi. Dan terutama ini yang luar biasa, yaitu sosok Habib Utsman bin Yahya yang sangat kontroversial ini mengenai fatwa beliau atas pemberontakan pribumi kala itu di Cilegon, Banten. Fatwa-fatwanya terhadap mursyid Thoriqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, yaitu Kiai Haji Abdul Karim Banten, dan masih banyak lagi. Saya kira dua statement dari Kiai Haji Said Akil Siroj tadi setidaknya bisa menyatukan antara dua kelompok yang sedang berseteru. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.